Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Syafrina. Saya dari Prodi Konsentrasi Agribisnis kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu sejarah bahasa Indonesia. Mungkin sejarah bahasa Indonesia pertama ditemukan di sekitar pesisir Pulau Sumatera bagian tenggara, di mana yang ditemukan adalah aksara pertama bahasa Melayu atau Jawi. Temuan tersebut kemudian mengindikasikan adanya penyebaran bahasa ini ke hampir seluruh tempat di Nusantara dari tempatnya ditemukan. Hal ini tidak lepas dari campur tangan Kerajaan Sriwijaya yang saat itu menjadi penguasa jalur perdagangan di area Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam, serta makin kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara karena bahasa Melayu digunakan sebagai penghubung antar suku, antar pulau, antar pedagang, dan antar kerajaan. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti-bukti yang menyatakan itu adalah dengan ditemukannya para sasti di kedudukan Bukit Karangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tuwo berangkat tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur berangkat tahun 686 Masehi di Bukit Barat, Karang Birahi berangkat tahun 688 Masehi di Jambi. Parasti-parasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia atau Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Secara sosiologis, kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Namun secara yuridis, bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya saya akan mempresentasikan apa itu ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Namun hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan atau Bahman 1990, ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik atau mempunyai prestise tinggi yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah atau karangan teknis perundang-undangan, di dalam suasana resmi atau di dalam surat menyurat resmi atau seperti surat dinas disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Menurut Dendi Sugono 1999, bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi resmi, seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku.